Selamat sore para pemirsa acara Tambang Carita Sembari Nembang produksi SDL Entertainment Production, dan acara ini disiarkan langsung oleh Madbito TV, Slogi TV, dan streaming di Facebook. Pemirsa, sore ini kita telah bersama kehadiran dua pejabat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi Disparbud ya Pak ya, Kabupaten Bandung. Bersama saya ada Pak Yosef Nugraha sebagai Kabid Destinasi dan Yoharman Samsu, ini salah ya, sebagai Kabid Destinasi, dan Pak Vena Andriawan sebagai Kabid Promosi. Betul ya Pak ya? Saya manggilnya Akang aja ya, soalnya masih muda-muda sih. Aduh, punten. Ya, selamat sore aduh kemana? Selamat sore Akang-akang ya. Sebelum terlambat kami mengucapkan sebentar. Mic-nya. Oh, mic-nya dinyalain dulu. Ya, sebelum terlambat saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wassalamualaikum. Semoga Corona ini segera berakhir ya Pak ya, karena telah membuat tatanan hidup kita berubah, termasuk hari raya kita tahun 2020 ini kita alami dengan sangat spesial segala-galanya ya Pak ya. Jadi sholat udah nggak di masjid, nggak di lapangan, segala macam THR nggak turun ya Pak. Nah, jadi curcol. Ya, Bapak-bapak, ini dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Yang ingin saya tanyakan pertama-tama Pak, Corona ini, wabah COVID-19 ini sudah hampir 3 bulan kita alami. Apa yang berubah dari program-program yang sudah dicanangkan oleh Disparbud Kabupaten Bandung karena Corona ini? Adakah program yang terhenti atau memang jadi berubah 180 derajat, misalnya dari tadinya mau ada ini jadi nggak jadi ada ini gitu, terutama yang berkaitan dengan hiburan ya Pak ya, karena memang konten dari streaming dan TV kita adalah hiburan musik di Kota Bandung, Kabupaten dan Jawa Barat gitu Pak. Enggak, siapa mau jawab? Akang. Baik, ya. Yoharman Samsu. Ya. Pada permisa mungkin barangkali pertama saya mengucapkan selamat Lebaran ya, minal aidin wal faizin kepada seluruh simpatisan dan juga kepada follower, mungkin juga baik dari TV streaming dan lain-lain sebagainya. Saya dari Dinas Pariwisata, mungkin sesuai dengan pertanyaan barusan. Pertama, apakah pariwisata kita berubah? Sangat berubah. Programnya ya Pak ya? Sangat berubah. Ya, jadi pertama kita sudah melakukan program dari A sampai Z itu, dan kemudian akibat COVID-19 ini akhirnya kita refocusing, istilahnya itu mengulang fokus kita untuk pertama mengatasi Corona ini, sehingga program kita berubah sampai 60%. Yang tadinya kita rencanakan mungkin sekian event, mungkin sekian kegiatan, akhirnya tinggal 40% saja lagi yang masih mungkin dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan protokol kesehatan yang diberlakukan untuk COVID-19 ini. Itu yang pertama. Karena bagaimanapun juga memang dengan protokol yang ada, maka pengunjung itu tidak bisa datang secara bebas. Ada aturan-aturan yang memang dia harus ikuti sesuai dengan protokol, dan inilah yang sedang kita susun berdasarkan SOP-nya. Semua tentu kita jadikan referensi dan jadikan dasar hukum untuk menata bagaimana berwisata nantinya pada posisi normal, new normal, yang kita sebut dengan program new normal. Barangkali demikian. Ya. Mungkin kalau destinasi wisata itu banyak sekali ya Pak ya di Kabupaten Bandung, itu sama sekali nggak ada pengunjung ya selama Corona ini? 99%
Tidak dikunjungi oleh orang. Atau memang Kecuali ditutup? yang tersesat. Atau memang ditutup, Pak? Ditutup. Ditutup ya. Karena Jadi, memang dia potensi untuk orang berkumpul dan Iya. ini kita tidak mau jadi entitas baru yang akan menyebarkan virus. Iya betul. Kalau dari segi hiburan, Pak, dari segi hiburan musik misalnya, selama ini ada program apa di Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung dan apa program-program apa yang jadi nggak ada gitu, jadi hilang, diganti oleh apa gitu dari hiburan musik? Karena yang saya tahu di Indonesia begitu ada pandemi COVID-19, yang paling pertama ditutup dihentikan adalah entertainment, ya. Jadi dan katanya nanti ketika kita era new normal juga paling terakhir entertainment ini digiatkan kembali. Nah, gimana di Kabupaten Bandung, Pak? Baik, ini pasnya dijawab oleh Kabid Pak, Promosi ya. ya. Silakan Pak. Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum pada semua penggemar Matbito TV, semua yang live streaming juga hari ini, aturan Kang Endar dan semuanya. Ini saya cukup surprise. 2 hari lalu Pak Mohem kasih ekraf menyampaikan ada invitation ya hari ini dari teman-teman di SLI untuk bisa hadir membahas salah satu tentang new normal. Dan kita memang kalau boleh dibilang gayung bersambut, saya sangat mengaturkan terima kasih. Ini salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan apa sih new normal. Ya, betul. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Teh Gali kaitan dengan entertainment ya. Memang kita itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung kalau dari segi umur memang masih bayi mungkin ya, baru 3 tahun, kita baru berdiri 3 tahun, dan di tahun ketiga ini sebetulnya di akhir tahun kemarin sudah kita siapkan kurang lebih 14 event tahun ini. 14 event hiburan entertainment lah ya. 14 event, mulai dari musik, mulai dari olahraga, segala macam itu ada. Ya. Dengan adanya COVID-19 tinggal sisa 3. Ya. Dari 14 itu tinggal sisa 3. Tapi sudah dilaksanakan yang 3. Nggak bisa dilaksanakan. Nggak bisa. Berarti habis semua dong, nggak ada sisa. Jadi yang udah dilaksanakan hanya 1. Kita waktu bulan Maret kemarin ada Halo Bandung Netherlands Amateur Rally Fair, insya Allah akan menjadi international event ke depan. Jadi setelah ini kita tinggal menyelesaikan 3 dengan posisi masih H2C juga nih, harap cemas sampai kapan nih, karena tadi bilang Teh Mili entertainment terakhir ya, kalau semuanya udah super normal gitu ya akan jadi terakhir, tapi kami justru menyikapinya tentunya kita membagi menjadi 3 fase untuk persiapan ke depan. Hari ini kita ada di fase tanggap darurat menuju recovery ya, menuju recovery untuk new normal. Lanjutnya ada normalisasi itu tahun depan 2021. Jadi ketika teman-teman entertainment itu sebetulnya saya feel-nya sama, dan saya ngurusin event kerjanya gitu ya, promosi, ngurusin event, ketemu teman-teman ekrab dan sebagainya. Jadi ketika tadi dibilang end of the year gitunya, wah tinggi raha gitu ya, kapan kita akan melakukan event lagi, ya itu kita doa sama-sama. Memang kita akan membuat platform baru bagaimana menghibur orang, apakah nanti secara digital ya, secara virtual dan sebagainya. Kita akan membuat konsep-konsep baru supaya ya kan kita juga nggak bisa diam aja gitu. Diam di rumah juga bukan jawaban satu-satunya hari ini. Ketika 3 bulan ini pemerintah juga terus berusaha dengan PSBB-nya, dengan bantuan logistiknya, tapi kan itu bukan the ultimate answer gitu, bukan jawaban utama. Tapi bagaimana nanti kita menciptakan platform baru, bagaimana hidup ya kalau boleh dibilang mah berdampingan dengan corona ya. Jadi nya sopoe gitu, corona ayah tapi kita juga tetap ada. Bagaimana caranya tetap eksis di kehidupan ini berdampingan dengan virus? Ya kita gunakan protokol kesehatan. Gitu. Berarti itu memang salah satu dari persiapan menuju era new normal ya Pak. Justru itu yang mau saya tanyakan Pak. Kenapa nggak dari kemarin, maksudnya gini,
seperti bisa dilihat di sini di Slogi ini udah berlangsung sebulan mungkin ya, kok udah sebulan. Para musisi ini inisiatif sendiri bikin acara seperti ini streaming dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan gitu. Kecuali nyanyi dan bicara memang nggak pakai masker ya gitu. Nah, ya, justru saya ingin menanyakan apakah Bapak sudah memulai seperti ini atau enggak gitu sebelumnya? Ya, jadi gini, di tengah pandemi ini kita sudah melakukan beberapa langkah. Jadi di awal Ramadan sendiri kita sudah melakukan 2 kali web seminar ya. Web seminar kita lakukan dengan teman akademisi, dengan teman-teman pelaku pariwisata. Bagaimana menemukan formulasi yang tepat, gitu kan? Karena kita harus survive. Gak bisa kita diam aja, gak bisa. Kita 2 kali webinar ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi. Dan kita lakukan terus-menerus, maraton. Pagi rapat internal, siang rapat di Setda, besoknya dengan industri pariwisata, besoknya lagi dengan teman-teman pelaku wisata yang lainnya sampai kita membuat SOP. Alhamdulillah sekarang on progress ya. Sudah selesai oleh Pak Yoharman, kebetulan ditugaskan langsung oleh Pak Kadis untuk menyusun SOP-nya. Dan setelah selesai nanti kita akan melakukan sosialisasi. Sosialisasinya tentunya berbagai macam platform, di sosial media, di media cetak, di media-media konvensional dan selainnya. Nah, hari ini kebetulan alhamdulillah diundang di sini. Nanti mungkin Pak Yoharman akan menjelaskan standar operasional prosedur menghadapi new normal itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa bekerja sama ya Pak ya di sini dengan program-program yang SOP itu ya. Baik, sebentar Bapak, kita akan jeda iklan sebentar. Pemirsa, terima kasih telah bersama kami. Jangan kemana-mana, jeda iklan sebentar lagi. Oke Pak, nanti sesi kedua.